Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, insyaallah pada hari ini kita lanjutkan kembali kajian sejak memilih, meminang hingga menikah. Sekarang kita masuk bagaimana cara dapat jodoh. Ini bab yang sangat ditunggu-tunggu oleh para bujang. Halaman 21. Ikhtiar dan doa, cara dapat jodoh. Halaman 21, silakan. Ikhtiar dan doa. Kenyataannya, untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria di atas tidak selamanya mudah. Ya. Mencari pasangan sudah disebutkan kriterianya. Kalau dia perempuan, cari yang salihah. Boleh cari yang cantik, cari yang keturunannya baik, cari yang banyak anak, cari yang cinta dengan anak-anak. Kalau dia laki-laki, cari yang soleh, cari yang akidahnya lurus, cari laki-laki yang siap nafkah, cari laki-laki yang visioner dalam berumah tangga, cari yang akhlaknya baik. Nah, tapi kadang-kadang kan mencari itu tidak mudah. Mau tahunya lewat siapa, kita kadang-kadang bingung. Dan dia tidak selamanya mudah untuk didapatkan. Kalau ada, duluan saya. Kadang-kadang bagi sebagian orang sangat sulit dan susah. Di suatu sisi, semakin banyak wanita muslimah yang mensyaratkan kriteria yang cukup ketat dalam mencari calon suaminya. Perhatikan ya kawan, zaman ini wanita muslimah banyak yang kriterianya sekarang agak-agak ketat. Kalau zaman dulu yang penting banyak uang. Sekarang muslimah, kajian muslimah banyak. Kalau antum ikut grup WhatsApp atau Telegram yang saya bikin, antum bisa lihat setiap hari Rabu paginya sekian banyak kajian muslimah di Namiro, di BDI, di Regensi, di Geraha Indah, di Khadijah, di waktu-waktu yang bersamaan. Kajian muslimah menunjukkan bahwasanya kaum muslimah di zaman ini sudah melek agama. Karena mereka rata-rata sekarang sudah melek agama, mereka tidak akan mudah. Antum, akhwat, saya banyak uang loh, enggak ada uang. Zaman sekarang tidak mudah dapatkan akhwat yang antum cari baik-baik dan dia gampang untuk ditawari pakai uang, susah zaman ini. Dia sekarang kriterianya agak tinggi. Sudah hafal juz 30? Sudah hafal juz 1? Minimal alif lam mim. Itu sudah juz 1 ya. Sudah hafal surat Al-Baqarah? Dia tanya kadang-kadang, minimal ayat kursinya dia hafal. Nah, kriteria tinggi zaman ini. Ngajinya sama siapa mas? Akidah anda bagaimana? Manhaj anda apa? Kadang-kadang ditanya. Di sisi lain, para pria banyak yang belum berani untuk maju. Berbagai alasan mereka lontarkan, termasuk alasan ekonomi. Komunikasikanlah masalah ekonomi ini dengan calon istri Anda. Jika ia memahaminya, maka jangan terlalu menjadi hambatan. Yakinlah akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal." Nikahilah wanita karena mereka akan datang kepada kalian dengan membawa harta. Kadang-kadang laki-laki alasannya susah ekonomi. Saya mbak masih belum bagus, belum mapan. Saya baru merintis usahanya belum banyak, usahanya belum jalan. Ini dan itu, saya baru lulus kuliah. Alasan ekonomi selalu kadang-kadang jadi hambatan. Nah kalau ini memang ada, cari akhwatnya, kemudian bilang, saya insya Allah kalau nanti saya menikah, saya insya Allah akan betul-betul mencari nafkah. Hanya saja saat ini itu dia agak susahnya. Yakinlah bahwasanya nanti kalau ternyata si akhwat sudah bilang, iya nggak apa-apa mas, nanti insya Allah kita kalau sudah nikah kita dagang bareng-bareng. Kalau dia mau paham, alhamdulillah. Dan yakinkanlah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan nikahilah wanita dikarenakan nanti mereka akan datang membawa harta kepada kalian. Bukan itu istri yang bawakan harta, bukan. Maksudnya adalah dengan menikah maka Allah nanti akan anugerahkan berupa harta untuk kalian. Khususnya bila laki-laki itu memang kekurangan dari sisi ini. Bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan,
Perbanyaklah doa kepada Zat yang Maha menciptakan manusia berpasang-pasangan. Berprasangka baiklah kepadanya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Ingatlah bahwa Dia tergantung prasangka hambanya terhadapnya. Firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Lalu implementasikanlah doa Anda dalam bentuk ikhtiar. Nah, di sini dianjurkan kalau laki-laki agak susah dapatkan jodoh, ya antum sudah umur 3 bulan ke atas, sudah mulai agak ganda pede sudah nyari akhwatnya, maka banyak-banyaklah berdoa karena Allah yang menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dan berprasangkalah baik kepada Allah. Jangan seperti orang yang saya ceritakan di pertemuan pertama, di mana dia mengatakan saya baru akan sholat kalau nanti sudah nikah. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan saya sudah beberapa kali coba menikah, ternyata Allah tidak kasih, nggak jadi. Kita katakan ini berarti Anda berprasangka buruk kepada Allah. Allah yang memberikan jodoh, maka berprasangkalah baik kepada Allah. Siapa tahu Allah memang sengaja menunda Anda belum menikah sampai umur sekian. Siapa tahu nanti mau diketemukan sama akhwat yang paling cocok buat antum. Lalu jangan cuma berdoa, harus ada ikhtiar. Harus ada usaha supaya dapat jodoh. Bagaimana caranya? Satu apa itu? Seorang wanita muslimah dapat meminta orang tua atau walinya untuk mencarikan calon suami yang baik. Ya. Cara yang pertama, antum kalau bawa bolpen kasih di situ lingkaran. Satu, wanita muslimah minta orang tuanya atau minta walinya, kakak kandungnya, adik kandungnya, pamannya, minta tolong carikan calon suami yang baik. Apakah ini kemudian merendahkan harga diri? Enggak. Ini bagian dari ikhtiar. Siapa tahu di antara wanita-wanita ada yang umur sudah sekian belum juga nikah, maka bisa minta tolong kepada orang tuanya. Pak, adakah teman pengajiannya bapak yang ya muda-muda gitu, agak ganteng-ganteng gitu, ya high quality jomblo dikit lah, tolong dicarikan. Maka ini boleh, dan ini bukanlah merendahkan diri bagi seorang wanita, atau bukanlah merendahkan harga diri seorang wanita. Bagaimana cara yang kedua? Bahkan orang tua tanpa diminta dianjurkan untuk segera menikahkan anak gadisnya dan segera mencari calon suaminya yang setara. Ya. Cara yang kedua adalah orang tua yang carikan. Tidak perlu nunggu anak gadisnya yang minta-minta, maka orang tua sudah bisa carikan. Antum lihat, oh saya punya anak umur sekian sudah berumur tapi belum juga menikah. Maka orang tua boleh mencarikan jodoh buat anaknya. Misalnya adalah terjadi di keluarganya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi. Dia khalifah keberapa? Kedua. Dia punya anak namanya Hafsah. Suatu hari istrinya Utsman bin Affan, ini khalifah keberapa? 3. Istrinya Utsman bin Affan wafat. Nah, dikarenakan istrinya Utsman bin Affan wafat, maka datanglah Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan nawarkan anaknya. Siapa namanya ini? Hafsah. Wahai Utsman, istrimu kan sudah wafat. Maukah kau menikah sama anakku Hafsah? Maka Utsman bin Affan mengatakan, biarkan saya berpikir dulu ya. Kasih saya mungkin 2-3 hari. Ya boleh lah. Nanti 2 hari 3 hari ini saya tanya ya. Ya boleh. 2 hari 3 hari lewat, datang Umar bin Khattab nanya ke Utsman, gimana? Mau sama Hafsah? Utsman kemudian mengatakan, ya kayaknya belum dulu deh. Saya masih cinta sama istri yang wafat. Gak enak kalau langsung nikah. Berarti gak mau? Enggak. Ya sudah deh. Agak kecewa ini Umar bin Khattab karena ternyata Utsman bin Affan tidak mau. Maka datanglah Utsman ke Abu Bakar. Siapa? Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar. Ini khalifah keberapa? Pertama. Khalifah pertama. Abu Bakar, maukah kau menikah dengan anakku Hafsah? Abu Bakar, gimana ya? Enggak deh. Ditolaklah Hafsah oleh Abu Bakar. Ya.
Pulang Abu Bakar dalam keadaan kecewa, lebih kecewa lagi dari Utsman. Kalau Utsman masih mau mikir-mikir, kalau Abu Bakar kok kayaknya mukanya nggak enak gitu ya. Karena penasaran, setelah pulang lewat hari, akhirnya Umar bin Khattab datang lagi ke Abu Bakar. Kali ini dia menyampaikan rasa kesalnya. Afwan nih Abu Bakar, kamu tadi kemarin tuh nolak anak saya, itu bikin hati saya nggak enak ya. Kenapa ya? Ada apa ya dengan Hafsah? Kayak anak saya nggak laku aja gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, sebenarnya gini, bukan saya nggak mau, cuma Nabi itu udah ngomong-ngomong soal Hafsah. Nabi sudah nyinggung-nyinggung, Hafsah itu gimana ya? Sudah dia menyinggung, makanya saya jadi tidak enak. Kalau saya bilang saya mau, nyerobot Nabi nih. Coba begini saja, kau datang kepada Nabi, kalau beliau mau sama Hafsah, ya udah sama Nabi, lebih bagus dari saya. Tapi kalau nanti beliau nggak mau, maka boleh sama saya. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Nabi, kemudian nawarkan Hafsah, dan akhirnya Nabi mau. Karena Nabi memang sudah nyinggung-nyinggung, kayaknya bagus Hafsah. Maka menikahlah Hafsah dengan Nabi SAW. Dari sini ada pelajaran bahwasanya orang tua boleh nyari-nyarikan anaknya. Yang penting jangan sembarang nyari. Mentang-mentang dia duduk di dekat ustadz, kemudian dia bacakan buku, terus antum bilang nawar-nawarkan, kayaknya antum suka sama ustadznya, suka disuruh baca buku ya. Antum udah nikah belum? Belum sih Pak. Belum sih Pak. Carinya yang betul. Carinya jangan langsung tembak-tembak. Pastikan dia baik dulu. Pastikan dia dari keluarga yang bagus-bagus, baru kemudian menawarkan anak. Nah, ada hadis Rasulullah SAW, "Thalathatun ya Ali, la tuakhirhunna as-salatu idza atat, wal janazatu idza hadara, wal ayyimu idza wajadat kufuan." Ada 3 hal wahai Ali, janganlah engkau mengakhirkannya. 1. Sholat apabila saatnya telah datang. 2. Mengurus jenazah apabila telah hadir. 3. Menikahkan wanita lajang apabila telah dia dapati calon suami yang kufu. Ya, intinya adalah orang tua boleh menawarkan anaknya kepada orang lain. Dan ini bukan menjual anak. Kecuali kalau antum menawarkan anak kemudian dari awal sudah minta mahar. Mau nggak sama anak saya? Berapa? Oh, gini ya. Maaf ya, kita orang Bugis ya. Berapa Pak? Apa Pak? Ya kalau kami sih ya 50 juta tuh minimal. Dede. Mahalnya. Namun para orang tua tidak boleh sewenang-wenang terhadap anak-anaknya tanpa memperhatikan naluri seorang wanita dan tanpa musyawarah dengan mereka. Tapi jangan juga maksa-maksa. Jangan seperti bapaknya Siti Nurbaya, kalau memang ini ceritanya betul. Ya, maksa-maksanya anaknya untuk nikah sama orang lain. Ini nggak boleh juga. Dicarikan, tapi setelah itu tetap musyawarah. Mau nggak nak? Bapak ketemu loh, namanya Fulan, suka duduk di Masjid Namiro, duduknya depan lagi, ganteng, wajahnya cerah dan semacamnya. Nah, Ibnul Jauzi dalam kitab Ahkamun Nisa bab an-nikah fasal fi anal mar'ata tuhibbu ma yuhibbur rajulu meriwayatkan sebuah atsar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, janganlah kalian menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki yang buruk rupanya dan tercela akhlaknya, karena wanita pun memiliki kecintaan bagi dirinya seperti kalian pun memiliki kecantikan bagi diri kalian. Awan memiliki kecintaan bagi diri kalian. Sekarang cara yang ketiga, bagaimana caranya? Bisa pula meminta pertolongan kepada ulama, ustadz atau ustadzah. Ya. Cara yang ketiga, tanya ulama. Ya. Contohnya caranya ulama itu, kalau tidak salah ceritanya Syekh Dr. Khalid Muslim. Ini menantunya Syekh Utsaimin. Ya. Dia datang kepada Syekh Utsaimin, kemudian mengatakan, Syekh, saya lajang. Nanya ke ulama nih, saya mau pengen dinikahkan Syekh.
minta carikan akhwat. Sudah selesai, nanti insya Allah seminggu lagi ya. Iya. Rupanya Syekh Utsaimin dalam jangka waktu 1 minggu itu nyelidiki siapa laki-laki yang barusan tanya ini. Rupanya dia adalah Khalid Muslih namanya, salah seorang thalibul ilm ketika itu yang memang sangat terpelajar, yang bagus, mumpuni. Lalu kemudian setelah 1 minggu dipanggil Khalid Muslih ini. Kalau sekarang sudah jadi syekh, doktor, ya, salah seorang ahli ilmu di Saudi. Maka beliau pun mengatakan, bagaimana kalau sama anak saya? Ya. Dimulai dari usahanya Khalid Muslih, Dr. Khalid Muslih datang kepada Syekh Utsaimin, nanya ulama, rupanya si ulama nawarkan sendiri anaknya. Maka jadilah beliau menantunya. Atau bisa juga tanya kepada ustaz atau ustazah. Ya. Tanya kepada ustaz. Adapun kalau pada saya wali biro. Kalau mbak-mbak bisa tanya kepada ustazah, minta tolong ustazah, bisakah tanyakan kepada suaminya, adakah ikhwan yang kira-kira bisa begini begitu menikah dengan saya, umur saya sekian dan seterusnya. Minta tanya-tanya sebagaimana perbuatannya Fatimah binti Qais. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Ankihi Usamah bin Zaid. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Aku tidak menyukainya. Kemudian Nabi bersabda lagi, Ankihi Usamah. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Aku pun menikahinya. Maka Allah menjadikan kebaikan padanya dan keadaanku menyenangkan dengannya. Ya. Contohnya Fatimah binti Qais adalah salah seorang sahabiah yang ditinggal wafat sama suaminya. Habis masa iddahnya, ditinggal wafat oleh suaminya. Dia ditalak 3. Dia ditalak 3 oleh suaminya, disuruh menghabiskan masa iddah di rumahnya Abdullah bin Umi Maktum. Habis masa iddah, kemudian datanglah 3 orang. Ya. Nanti ada ceritanya. Akhirnya Rasulullah SAW merekomendasikan Usamah bin Zaid. Rasulullah mengatakan angkihi Usamah bin Zaid. Angkihi Usamah bin Zaid. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Kata Fatimah, saya nggak suka. Tapi Rasulullah bilang lagi, nikah sama Usamah. Dan akhirnya Rasulullah SAW dan akhirnya kami menikah dan menjadikan keluarga kami bahagia. Ini berarti menunjukkan salah satu cara untuk dapat jodoh adalah tanya-tanya semua ustaz. Siapa tahu dia banyak kenalan bujang-bujang. Ya. Kemarin saja kita bagi-bagi buku, langsung ludes. Ya. Berarti banyak bujang di sini. Cuma yang mana yang high quality kan kita belum tahu semuanya. Ya. Kita harus lihat-lihat siapa yang suka duduk di depan, siapa yang perhatian, siapa yang menulis, siapa yang aktif dalam kajian. Nah, bagaimana cara yang tepat? Seorang muslim dapat langsung mengutarakan maksudnya kepada seorang muslimah yang sudah ia kenal dan sesuai dengan kriterianya. Cara yang keempat adalah laki-lakinya datang mengutarakan maksudnya kepada seorang muslimah yang memang dia sudah kenal. Ya. Bagaimana caranya? Ya datang ke bapaknya. Hal itu ia utarakan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada khalwat, berduaan tanpa mahram, dan tidak ada pacaran dalam Islam. Ya. Maka seorang muslim datang kepada akhwatnya. Mungkin dia sudah lama kenal. Misalnya sudah lama tahu ada akhwat dulu teman kuliah. Lihat-lihat, dia tanya-tanya, oh memang dia ternyata juga masih belum menikah. Saya terus terang dari zaman kuliah dulu memendam perasaan. Kemudian tanya sama temannya, berapa nomor telepon bapaknya? Telepon bapaknya? Enggak, saya enggak boleh cerita tentang saya. Iya. Ada yang marah nanti. Tidak boleh berkholwat, tidak boleh dua-duaan. Dua-duaan di sini tidak hanya fisik, bahkan komunikasi yang dua-duaan nggak boleh. Misalnya cari-cari Facebooknya, oh diketik, oh akhirnya ketemu, kirim message, ya, kirim pesan Facebook, akhwat fillah, atau ukhti fillah, inni uhibbiki fillah. Waduh, saya mencintaimu karena Allah. Kasih terjemahan lagi. Sepertinya saya teringat dengan pandangan matamu yang menambah keimanan. Pandangan matamu menambah keimanan, yang ada itu menambah maksiat. Tidak boleh pacaran.
Tidak boleh yang dua-duaan kemana-mana, naik motor berduaan, ya, suruh pegang perut antum, ya, suruh pegang perutnya, suruh pegang ininya. Sengaja kadang motornya dikencangin supaya dia tambah kuat lagi megangnya. Maka ini tidak boleh. Ya, kalau mau datang kepada bapaknya, bilang sama bapaknya, Pak, saya pengen menikah dengan putri bapak. Nanti kalau bapaknya tanya, memangnya kamu punya apa? Bilang, saya punya qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Cara yang kelima, seorang muslimah pun dapat menawarkan dirinya kepada laki-laki soleh yang ia senangi apabila aman dari fitnah. Meskipun belum terbiasa di tengah-tengah masyarakat kita, namun ini baik karena ia tidak mengajak kepada perbuatan haram. Ia hanya mengajak laki-laki soleh untuk menikah sesuai dengan sunnah Allah dan Rasulnya. Di zaman Nabi SAW, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh beliau SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda menghendaki aku?" Maka putri Anas berkata, "Alangkah sedikit rasa malunya. Duh malunya." Maka Anas berkata, "Wanita itu lebih baik daripada kamu. Ia menginginkan Nabi SAW lalu menawarkan dirinya kepada beliau." Ya. Cara yang kelima, muslimah sendiri yang datang kepada ikhwannya. Tapi memang di negeri kita ini belum biasa. Ya. Di kita kayaknya kalau muslimahnya yang menawarkan diri kayaknya merendahkan harga diri sendiri. Tapi sebenarnya itu tidak gitu juga. Ya, apalagi kalau memang misalnya dia itu ikhwannya high quality memang. Ya, hafal 30 juz misalnya, masih jomblo, imam masjid kan, kadang-kadang disuruh ngisi. Ya, kalau memang sudah diketahui, oh masya Allah banyak rekomendasi. Ustadz semua mengenal dirinya dan mengatakan itu high quality itu, kejar tuh. Kemudian ada akhwat yang mau, maka ini boleh dan tidak masalah. Ya, banyak ustadz khususnya yang di media, yang banyak akhwat yang ngirimkan atau bahkan nelpon istri-istri, maukah anti berbagi suami? Betul-betul menawarkan diri. Bahkan kadang ada juga yang nitipkan surat kepada si ustaz, tolong sampaikan kepada ustaz itu, saya adalah seorang wanita, masih belum menikah, dan saya sangat mau, kalau ustaznya mau, maka saya mau dijadikan yang kedua. Maka ini boleh. Buktinya di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita datang kepada Nabi menawarkan dirinya. Di dekat wanita itu, di dekatnya Nabi ada Anas dan ada anaknya Anas. Maka waktu si perempuan itu menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maukah dengan saya?" Maka anaknya Anas mengatakan, "Tak malu, malu-maluin." Sedikit sekali rasa malunya. Maka Anas bin Malik mengatakan kepada anaknya, "Itu perempuan lebih bagus daripada kamu. Dia nawarkan dirinya kepada orang yang soleh. Dia maunya Nabi. Ya, yang dia mau memang orang soleh. Mau diapain lagi? Maka dia lebih bagus daripada kamu." Malah ditegur oleh bapaknya si perempuan ini, anaknya Anas bin Malik. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh saja seorang wanita yang nawarkan dirinya kepada orang yang memang dikiranya bisa menjadi suaminya yang baik. Dulu Rasulullah SAW itu yang melamar Khadijah, tidak terbalik. Khadijah yang mengajak beliau Nabi SAW menikah. Dan ini tidak mengapa. Jadi akhwat yang di belakang yang masih belum menikah, kalau anti sudah tahu ada seorang ikhwan yang kira-kira dia ya baik akhlaknya, baik agamanya, dikenal oleh orang-orang dia sebagai orang yang baik, ngaji rajin, kemudian dekat dengan orang soleh, pintar lagi, ada yang sudah melayang nih kayaknya. Maka tidak masalah anti datang kepadanya kemudian menawarkan diri. Tapi ingat, jangan dua-duaan. Kalau anti malu bisa titip sama ustadz dan ustadznya yang nyampaikan. Yang penting cari ustadznya yang tidak ember juga. Ya. Nanti ustadznya ngomong, tahu nggak? Aku itu memang begitu loh. Nanti malah jadi malu. Maka di sini dikatakan,
boleh seorang muslimah menawarkan dirinya kepada laki-laki soleh yang dia senangi bila aman dari fitnah. Salah satunya, anti menyampaikan keinginan anti, jangan berdua-duaan, titip pesan sama orang yang amanah. Ya. Nah, lanjut. Jangan lupa untuk musyawarah dengan orang-orang alim dan soleh. Fatimah binti Qais meminta pendapat Rasulullah SAW tentang beberapa orang yang hendak meminangnya. Maka beliau bersabda, Adapun Abu Jahm, ia seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya Abu Jahm ini orangnya suka mukul. Sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir dan tidak memiliki harta. Ya, sedangkan kalau yang satu lagi Muawiyah, dia laki-laki yang tidak memiliki harta. Ini yang kemudian saya jadikan dalil pada pertemuan yang kemarin, bahwa kalau bisa akhwat itu cari ikhwan yang siap nafkah. Jangan yang tidak punya visi nafkah. Terus? Nikahilah Usamah bin Zaid. Dan akhirnya disuruhlah Nabi menikah dengan Usamah bin Zaid. Dan Fatimah akhirnya menikah dan mereka hidup bahagia. Yang diajak musyawarah harus jujur dan objektif. Hal ini bukan hibah, karena terdapat maslahat yang besar dan dimaksudkan untuk memberikan nasihat. Ya. Yang diajak musyawarah, misalnya ustaz atau misalnya ustazah atau yang lainnya, hendaklah jujur dan objektif. Jangan misalnya mentang-mentang itu adalah adik kandungnya, terus dia bilang, enggak kok adik saya itu baik ini dan ini, supaya adiknya ngaku gitu. Itu jangan. Katakan kalau memang ada kekurangan, adik saya ini afwannya kalau pagi suka gila, ya kalau dia ini suka ini agak gemalas, sama orang tua kalau dikasih tahu tuh agak-agak bandel. Itu dikasih tahu. Jangan dibagus-bagusi lalu kemudian yang diceritakan baik-baiknya aja kemudian buruk-buruknya disimpan. Nah, lalu lakukan sholat istikharah. Ini yang ke-8. Lakukan sholat istikharah. Yang ke-7. Yang ke-7 adalah sholat istikharah. Jika bingung dan kesulitan dalam memilih jodoh yang tepat di antara pilihan-pilihan yang sama, sederajat, ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala ketika berdoa istikharah. Tidak mengapa mengulang-ulang doa istikharah, karena memperbanyak doa adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya. Maka yang ke-7, sholat istikharah kalau memang ada beberapa pilihan. Kalau memang ada beberapa pilihan, ini semua bagus. Ini bagus agamanya, ini bagus agamanya, ini bagus agamanya. Nah, ini cantik, ini cantik, ini cantik. Berarti antum nazar berapa orang tuh? Antum hobi ngumpulin biodata gitu kan? Nggak boleh ya. Nah kalau sudah ada beberapa pilihan, ada beberapa orang yang menawarkan, antum lagi nazar sama akhwat, tiba-tiba ada orang lain menawarkan juga, kemudian membuat antum jadi bingung, maka sholat istikharah. Ya. Nah dan ini baik supaya Allah memilihkan yang paling bagus di antara yang bagus. Yang ke-8 yang ada di sini, jangan lupa perbaiki diri. Jangan lupa di dalam usaha itu harus perbaiki diri juga. Antum mau cari yang seperti Aisyah, antum harus dekat-dekat mirip-mirip Nabi Muhammad. Kalau antum mau cari yang seperti Fatimah, antum harus kayak Ali lah. Ya. Jangan yang jauh-jauh. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Yang bujang tanya, silakan. Akhwat di belakang itu ada mic, boleh bertanya. Saya ringkas. Cara-caranya dapat jodoh: 1, doa. 2, bisa minta orang tua carikan. Yang ketiga, bisa orang tuanya yang nyarikan walaupun anaknya tidak minta. Yang keempat, tanya ulama, tanya ustaz atau ustazah atau ikhwan yang lain yang dianggap baik. Yang kelima, boleh muslimnya yang langsung mengutarakan kepada akhwatnya. Yang berikutnya, boleh juga akhwatnya yang langsung mengutarakan dirinya kepada ikhwannya. Kemudian jangan lupa musyawarah dengan orang-orang yang bisa diajak bermusyawarah. Kemudian sholat istikharah. Dan yang berikutnya adalah perbaiki diri sendiri. Ada pertanyaan? Yang bujang malu kayaknya. Tidak ada. Kita masuk ke... Ada? Iya. Iya. Oh, udah kedengaran.
Suaranya keras aja. Ya. Pertanyaannya? Iya boleh. Cari keturunan baik-baik terus. Iya. Iya. Ini pertanyaannya satu kan? Iya. Pertanyaannya adalah, waktu pertemuan yang lalu saya sampaikan cari yang keturunan baik-baik, cari yang orang tuanya tidak punya catatan hitam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau anak itu hasil zina, apa dia tidak berhak menikah dengan yang baik-baik? Ya. Apakah tidak berhak mencari yang baik-baik? Misalnya anak itu dinikahi oleh anak hasil zina ini dinikahi oleh laki-laki yang baik, apakah tidak boleh? Kan dosa orang tuanya tidak ditanggung oleh anaknya. Jawabannya betul. Anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Saya mengatakan ini adalah kriteria-kriteria ideal. Di antara kriteria ideal adalah manakala yang dicari calon pasangan yang orang tuanya baik-baik, bukan dari kalangan penjahat, bukan dari kalangan pezina dan yang semacamnya. Ini idealnya. Tapi siapa tahu, qadarullah, Allah takdirkan ada laki-laki yang baik ketemu dengan perempuan yang ternyata dia adalah anak hasil zina. Apakah tidak boleh? Jawabannya, kalau seandainya anaknya ini, si perempuan hasil zina ini adalah anak yang baik-baik pula, perempuan yang salihah juga, maka tidak masalah. Ya. Kan kita berbicara soal ideal. Tapi kalau berbicara soal ketemunya begitu bagaimana? Kembali lagi, dia salihah enggak? Oh salihah. Ya. Dia cantik enggak? Oh cantik. Maka boleh bernikahi. Syufu. Di antara semua kriteria ideal yang 1 sampai 7 kemarin, saya yakin tidak akan ada akhwat yang mengumpulkan semuanya. Kalau ada, saya duluan dah. Sudah cantik, agamanya baik, ini keturunan baik-baik, ini semuanya dia kumpulkan, tidak punya kekurangan sama sekali. Yakin nggak ketemu? Maka kadang-kadang kita ketemu cantik, solihah, ini, tapi orang tuanya nggak bagus. Ketemu orang tuanya bagus, agamanya ini, tapi nggak cantik. Ada yang begini, ini, tapi keturunan misalnya kulitnya agak gelap. Dapat yang gini, tapi miskin. Yang memang nggak dapat yang kalau mau cari ideal. Ya, kita katakan nggak dapat kalau yang bisa mengumpulkan semua kriteria ideal. Oleh karenanya, kalau misalnya pas ketemu dengan orang yang keturunannya kurang bagus-bagus, tapi yang lainnya dia kumpulkan, kenapa tidak? Ya. Yang penting janji bahwasanya harus hidup dengan cara yang Islam. Wallahu a'lam. Kita lanjut dengan yang bab D, ta'aruf dan nazar. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu kenalan. Yang nazar itu adalah melihat. Silakan. Ta'aruf dan nazar dengan tujuan untuk mengenal agama dan akhlak calon pasangan, maka dibolehkan berbincang-bincang dengan syarat tidak kholwat dan menjaga topik pembicaraan sehingga tidak membuka pintu yang diharamkan. Ya. Untuk saling mengenal, maka diperbolehkan misalnya pertama kali kalau sama saya harus tukar biodata. Karena jangan langsung kenalan, tapi sebelumnya observasi dulu, observasi awal. Kumpulkan data primer. Nama, alamat, umur, pekerjaan, golongan darah, prestasi waktu sekolah, IQ tertentu, moto hidup, kata mutiara, semuanya. Ya. Kumpulkan kemudian tukarkan biodatanya. Nanti bisa observasi awal. Lihat biodatanya, buka bagus. Tulisannya jeleknya ya. Atau tulisannya bagus. Ini kayaknya orangnya rapi. Ini nulisnya aja titiknya sama semua. Ini kayaknya rapi nih orangnya. Observasi awal, maka boleh. Nanti setelah itu baru boleh kenalan langsung. Nanti dihadirkan, datang, kemudian bisa saling berkenalan. Silakan Mbak
bertanya kepada si laki-lakinya, begitu juga laki-laki nanti bertanya kepada si akhwatnya. Yang penting tidak dua-duaan, tidak berkhulwat. Dan jangan kayak ustadz-ustadz yang agak kegaduhan dikit. Nanti kan, kalau mau ketemu sama akhwat, ikut pengajian saya. Nanti ya kita hari Ahad maghrib. Ya. Ketemu di depan dari jauh. Nah itu dia akhwatnya. Si ustadznya juga ikut-ikutan liatin, padahal dia kan tidak butuh. Ya. Maka jangan sampai demikian. Ini ustadz gak benar kalau caranya gitu. Tuh. Cantik kan? Ini ikut. Ustadznya jadi ikut ngecengin akhwatnya. Ya. Maka caranya adalah tukar biodata. Nanti kemudian kumpul di satu rumah didampingi oleh mahram. Minta si akhwatnya datang sama bapaknya atau sama kakak kandungnya atau sama adik kandungnya, ditemani. Nanti ustadznya jadi MC-nya. Pisah tempat dulu. Akhwat di bagian sana, ikhwan di bagian sini, kemudian pakai hijab. Kemudian boleh berbicara. Saya persilakan kepada masnya untuk memperkenalkan diri sendiri dulu. Baru dia perkenalan. Nama saya fulan, ini dan itu. Kelebihan saya, kekurangan saya, harus ada ya, kelebihan, kekurangan, penyakit yang setiap hari diterita. Kalau ada penyakit bulanan saya itu begini, saya punya penyakit menahun begini, saya punya penyakit akut begini. Sudah, Mbak ada pertanyaan? Mau tanya ini dan itu. Sudah selesai, gantian akhwatnya lagi. Nama saya Anu dan ini dan itu, kelebihan, kekurangan, penyakit dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan, Mas? Oh ada, saya mau bertanya ini dan itu. Kalau sudah, baru kemudian nazar. Kita baca dulu. Sebelum meminang, disyariatkan pula untuk mengenal rupa calon istrinya dengan melihatnya secara langsung. Ya. Disyariatkan pula langsung dilihat. Tapi tunggu dulu. Setelah kenalan, mikir dulu. Gimana Mas, Mbak? Misalnya saya jadi MC-nya ya, saya persilakan untuk berpikir dulu. Mau langsung nazar atau di pause dulu, pending. Siapa tahu kalau yang pernah terjadi di dekat saya, kayaknya langsung aja. Saya dengan istri begitu. Habis kenalan, kemudian langsung kayaknya nggak apa-apa. Saya terima sejauh ini perkenalan, saya merasa oke. Boleh nazar. Kemudian dibukalah hijabnya. Kemudian dilihat. Ya, ada juga yang pernah di tempat saya, ada yang langsung nazar dan ada yang saya pikir dulu. Kayaknya ada yang mengganjal di hati. Akhirnya nggak jadi. Dikarenakan dari sisi perkenalan rupanya ada yang tidak klik. Ya. Nah, nanti kalau mau nazar, bagaimana caranya? Kalau biasanya saya suruh mereka berhadap-hadapan, tapi suruh nunduk dulu. Hadap-hadapan tapi sama-sama menunduk, lihat ke arah kaki, ke lantai. Ya, buka pintunya atau pakai hijab saya buka. Akhwatnya dengan ikhwannya berhadap-hadapan. Kemudian biasanya saya pandu dulu. Silakan mbaknya ya, jangan nunduk mbak, jangan melihat ikhwannya, tengadahkan wajahnya. Dia menghadap. Silakan masnya angkat wajahnya dan silakan lihat akhwatnya. Bismillah. Siap. Masya Allah. Ya. Bisa tak hadap kanan, hadap kiri, siap. Bisa diangkat jilbabnya sedikit, saya mau lihat tangannya. Bisa lihat tangan, dikarenakan kalau lihat tangan nanti kan ketahuan ini orang gendut kah atau kurus kah. Ya, siapa tahu dari kelihatan kayaknya kurus, dia pakai jilbab hitam jadi kelihatan kurus. Waktu buka tangannya, masya Allah, jempol semua. Misalnya kan, ya, berputar mbak, ya, maaf, bisa berjalan sedikit. Oh ya normal. Siapa tahu pincang. Ya sudah mbak, terima kasih. Sudah mas, saya nggak lihat akhwat loh ya, saya nggak lihat itu perempuannya. Saya ada di sebelah yang lain. Sudah mas, sudah. Iya, antum juga jangan lama-lama lihatnya. Iya. Silakan masnya tundukkan wajahnya. Sekarang mbaknya yang lihat ikhwannya, silakan angkat tangan, angkat wajahnya. Bismillah. Innalillahi.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf mas, hadap kanan, siap. Hadap kiri, siap. Berputar, jalan dikit, normal. Perlu juga kanan kiri perlu juga. Siapa tahu kalau dilihat dari depan, masya Allah, elemen. Waktu lihat samping kanan, prenagen. Dari depan, masya Allah, Bung Karno. Samping kiri, Bung Hatta. Balik belakang, bungkusan. Maka perlu juga lihat-lihat jalannya normal dah. Siapa tahu ternyata setelah pas pernikahan sudah akad selesai, sah. Diketemukan dengan akhwatnya, loh, kok pincang? Rupanya dia lupa menyebutkan kekurangannya. Rupanya si akhwat juga lupa, suruh ikhwannya jalan. Ya. Itu kenapa ini? Heboh deh. Ya. Nah, jadi boleh lihat begitu. Kalau sudah Mbak, sudah. Tutup lagi hijabnya. Ini yang boleh hanya ikhwan lihat akhwat dan lihat ikhwan ya. Tidak boleh ustaznya ikut juga. Benar Pak? Iya. Ada sebagian ustaz yang begitu, suruh ikhwannya duduk sebelahnya, suruh akhwatnya keluar. Ya. Akhirnya ustaznya ngelihat juga. Wih, masih cantik juga. Buat saya aja sudah. Nah. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha 'alaihi an yanzura ilaiha, idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatihi atau li khitbatiha. Wa in kana la ta'lam." Jika salah seorang dari kalian hendak melamar seorang wanita, maka tidak berdosa atasnya melihat kepada wanita itu, jika melihatnya itu hanya untuk meminangnya, sekalipun si wanita tersebut tidak menyadarinya. Ada riwayat dari Rasulullah SAW, kalau mau melamar, lihat dulu akhwatnya. Dan itu boleh apabila memang serius mau meminangnya. Tidak boleh kalau tidak serius, cuma mau lihat-lihat, ya, menjadi Abu Nazar, dikit-dikit nazar. Ini nggak boleh. Tapi kalau memang sudah ada niat, memang sudah ada ta'aruf, ya, maka ini tidak mengapa. Ada pendapat di kalangan para ulama yang menggunakan dalil ini bahwasanya diperbolehkan melihat akhwatnya kalau sekalipun akhwatnya tidak tahu. Tetapi pendapat yang lebih tengah-tengah adalah minta izin kepada akhwatnya. Misalnya memang sudah diketahui oleh akhwatnya. Ya. Maka jangan juga curi-curi, apalagi nanti takutnya ada fitnah. Misalnya antum ikhwan mau sama akhwat, antum lihat-lihat, nanti malah dicurigai. Ini antum kalau ke kajian suka pandang-pandang akhwat ya. Nanti dikira demikian. Ada seorang sahabat Nabi mau meminang seorang akhwat. Kemudian dia lihat orang tabi'in. Ya, si sahabat Nabi ini naik ke atas pohon. Kemudian tabi'in ini mengatakan, kau sahabat Nabi, lihat-lihat akhwat lagi. Ngeri kali kau. Tidak kan? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bilang begini. Ini hadis ini. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya mau melihat, kalau memang mau meminang akhwat, maka boleh dilihat walaupun dia tidak tahu. Ya. Tetapi wallahu alam, ya, sebaiknya kalau antum mau melihat si akhwat, ya izin. Jangan curi-curi pandang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang laki-laki memberitahukan bahwa ia hendak menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansor. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu telah melihatnya? Ia berkata, belum. Rasulullah bersabda, pergilah dan lihatlah, karena di mata orang-orang Ansor itu ada sesuatu. Ya. Ada sahabat Rasulullah SAW mau menikah, dia belum melihat akhwatnya, dia mau nikah. Kemudian Nabi bilang, sudah kau lihat? Belum bisa lihat. Maka Rasulullah mengatakan, lihat dulu, karena di matanya orang Ansor itu ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Ada yang mengatakan sipit, dan ada yang mengatakan matanya biru, dan ada yang mengatakan matanya agak garabun. Ya, wallahu a'lam. Ini adalah penafsiran sebagian para ulama. Yang intinya nanti adalah lihat akhwatnya sebelum dinikahi.
Mayoritas ulama. Bagaimana kalau dia pakai cadar? Kalau dia pakai cadar, nanti waktu nazar boleh dilihat. Kalau dia pakai cadar, boleh ikhwannya bilang saya minta dilepas cadarnya. Kalau dia bilang, oh maaf, kita belum menikah, nggak bisa. Saya mengikuti pendapat bahwasanya nazar boleh sampai melihat wajahnya dan juga telapak tangannya. Saya minta dilepas. Akhwatnya bilang saya nggak mau. Kalau gitu nggak jadi. Ya, karena saya nggak mau. Nanti tiba-tiba, ya, ada saya dulu dengar. Waktu saya masih umur 21 lah di Jogja, saya dengar ada ikhwan dan akhwat baru nikah. Rupanya akhwat itu tidak membuka sebagian ini jilbabnya itu menutupi sebagian dari pipinya. Jadi yang kelihatan hanya setengah pipi sampai wajah. Rupanya di pipi sebelah sini itu ada seperti sayatan pisau besar. Nah, suaminya langsung menceraikan ketika sudah tahu. Ketika terbuka, akhirnya di malam pertama dilihat sini ada bekas sayatan pisau besar, akhirnya kemudian diceraikan. Maka boleh kalau kita lihat wajahnya, dikarenakan kalau melihat wajah itu bisa menambah semangat mau dinikahi atau tidak. Nah, kalau saya dulu sampai lihat gigi, saya mau lihat giginya, karena cantik atau enggak bagi saya lihat giginya. Sudah giginya, ya, kemudian dia tertawa dikarenakan kata-kata saya, kemudian oh ya, kemudian itu langsung oh ya sudah selesai. Gimana mas? Langsung nikah. Sedikit lagi. Mayoritas ulama hanya membolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan satu riwayat dari Imam Ahmad membolehkan melihat apa yang biasa nampak, seperti leher, kedua tangan dan kaki. Mayoritas ulama pun membolehkan melihatnya tanpa izin dari wanita yang bersangkutan. Namun ada riwayat dari Imam Malik yang mensyaratkan izinnya. Ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan boleh hanya wajah dan kedua telapak tangan. Ada yang mengatakan boleh sekalian leher, boleh juga tangan-tangannya semuanya dan kakinya. Tapi yang benar wallahu alam adalah cukup wajah dan telapak tangan. Nanti sisanya boleh kita utus satu perempuan untuk lihat. Kita mau tahu, kita hanya bisa lihat wajah dan tangannya. Kalau kita mau lihat yang lainnya, atau kita mau tahu apakah tangannya lengkap atau tidak, ada cacat atau tidak, kita boleh utus misalnya adik perempuan atau kakak perempuan atau ibu kita sendiri. Ibu tolong kenalan, nanti diundang, kemudian misalnya mereka diajak mereka pencokankan di rumah, sambil nanti dilihat apakah dia betul-betul cantik atau tidak, rambutnya bagaimana, suruh perempuan yang lihat, nanti jam. Kemudian ada juga yang mengatakan boleh melihat wanita tanpa izin, tapi Allah alam yang benar adalah kalau bisa izin dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti mau bertanya? Masih bujang? InsyaAllah setelah ada. Silakan. Akhwat kalau ada yang mau tanya, silakan bersiap. Setelah ikhwan yang satu ini nanya, silakan di akhwat kalau ada yang mau tanya. Tanyanya. Apakah ta'aruf dan nazar ini wajib? Jawabannya tidak ada wajib. Kalau misalnya sudah tahu sepupu sendiri besar sama-sama, sepupu mahram bukan? Bukan. Boleh tidak dinikahkan? Boleh. Boleh. Kalau memang sudah sama-sama tahu, maka boleh. Tidak harus pakai ta'aruf, tidak harus nazar. Kecuali kalau sudah lama tidak ketemu. Misalnya teman kecil dulu, antum kulik-kulik Facebook, ketemu lagi sama teman kecil dulu, sama-sama main. Antum main kelereng atau main karet? Main karet sama dia. Main asinan sama dia. Nah, rupanya ketemu lagi. Lama tidak ketemu, maka perlu dikulik-kulik, perlu nazar, perlu ta'aruf. Siapa tahu kecilnya dulu, besarnya sekarang tidak seperti yang dulu. Entah tambah cantik, entah tambah gimana gitu. Juga ada perubahan sikap, perubahan sifat, maka ini perlu dikulik-kulik. Mulai dari nazar sampai khitbah, ada tidak batas waktu khusus? Tidak ada. Secara syariat tidak ada. Tapi boleh bersepakat misalnya setelah nazar, kan tidak langsung, biasanya tidak langsung ya, tidak langsung mau benda, mau. Ini kayaknya ya, kayak lebay. Maka boleh bilang begini, insya Allah 3 hari lagi. Saya 3 hari lagi, insya Allah kasih jawaban. Baru atau
1 minggu lagi. Biasanya yang ngasih jawaban duluan ikhwannya. Kenapa jawabannya datangnya dari ikhwannya duluan? Takutnya kalau akhwatnya duluan, akhwatnya mau, sekalinya ikhwannya enggak, itu lebih sakit hati. Dibandingkan kalau ternyata ikhwannya mau, akhwatnya enggak. Ya, biasanya lebih enak sih ikhwannya. Ikhwannya enggak masalah ya. Kalau bagi akhwat itu kan melankolis, aduh enggak diterima, langsung hilang kepercayaan dirinya. Oleh karenanya nanti ketika memberikan jawaban diterima atau tidak, biasanya ikhwan duluan ngasih jawaban, baru akhwat. Nah, akhwat ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah nazar dengan menggunakan foto atau tukaran foto? Bolehkah nazar pakai foto atau tukaran foto? Sudah? Sudah Mbak? Halo? Sudah? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh tukaran foto. Dan ini pakai foto salah. Apalagi kalau di zaman sekarang bisa diedit. Kamera 360. Saya dikasih lihat istri saya aplikasi apa, namanya saya nggak tahu. Apalah namanya itu. Saya masukkan foto saya, Masya Allah. Ada tulisannya misalnya charming, keluar kayak nggak punya pori-pori. Saya sendiri. Party, keluar ada eyelinernya. Ini beda-beda nanti. Ada yang muda. Jadi pipi saya yang dari tembem tiba-tiba jadi tirus kayak anak belasan tahun. Maka nggak boleh pakai foto. Dikarenakan syarat penipuan. Ikhwannya ngasih foto pakai editan, kirim telegram, dikasih ke anti. Ih gantengnya. Pas ketemu, innalillah. Maka nggak boleh pakai foto kalau mau ketemu langsung. Dulu waktu saya mau menikah, saya pun begitu. Istri saya ada di Jogja, saya kerja di Jakarta. Karena Jakarta Jogja jauh, maka saya minta sama wasitohnya, perantaranya, saya bilang, saya minta fotonya dulu. Bagaimana? Supaya saya, kalau ternyata tidak cocok, jadi saya tidak perlu ke Jogja. Waktu itu saya belum tahu. Maka wasitohnya bilang, tidak boleh. Kalau mau sini, itu tanda serius. Dan kalau pakai foto, takutnya nanti editan. Di zaman ini banyak Photoshop, banyak aplikasi. Oh gitu. Akhirnya saya datang. Nah, jadi boleh nggak pakai foto? Tidak boleh. Karena takutnya anti ditipu atau ikhwan yang ditipu. Sudah habis pertanyaannya? Ikhwan habis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.